sekarang yang bahkan 2025 ya kalau nggak salah, 2025 2024 itu rame banget kabur aja dulu gitu, keluar negeri kemana gitu, karena kondisi negara kita yang tidak baik-baik saja. Dan akhirnya sampai sekarang gua yakin banget, trust me, kalimat itu akan kembali lagi, kalimat itu akan menggiring lagi untuk kita menuliskan, meramaikan kabur aja dulu. Dalam arti bukannya kita meninggalkan negeri kita yang tercinta ya, tapi dengan hal itu mungkin kita akan lebih baik. Tapi gue mau kasih tahu kenyataannya, kalau misalkan kita nanti suatu saat nanti, entah di pertengahan 2026, entah nanti di akhir 2026 gitu ya, sebagian mayoritas masyarakat Indonesia benar-benar melakukan aktivitas kabur aja dulu. Itu lu akan coba lu pikirin dampaknya. Ekonomi akan menurun, inflasi akan terus menaik gitu, dan geopolitik yang terjadi sekarang mungkin belum selesai. Iran yang sedang memanas gitu dengan Amerika Serikat mungkin nanti belum selesai, atau mungkin juga negara kita tercinta ini yang akan ikut dalam peperangan. Jadi mending sekarang yang kita harus lakuin adalah menempuh pendidikan, mencari uang, terus belajar dan terus berkarya gitu, karena kabur aja dulu sebetulnya bukan solusi, tapi itu akan terjadi ketika benar-benar masyarakat sudah menyadari bahwa geopolitik atau politik di negara kita sendiri itu sedang tidak baik-baik saja. Sudah banyaklah kabar yang udah nggak ngenakin gitu semenjak pergantian presiden kemarin gitu, yang sampai sekarang sudah banyak banget kejadian, entah itu dari harga tarif yang turun, cuman pihak asing yang menaik gitu ya, maksudnya yang seneng gitu dengan tarif 0%, kita yang 19%, dan juga itu tuh Dewan Perdamaian, Board of Peace ya, yang katanya kita bisa mengetahui, kita bisa menjadi Dewan Peradilan, nyatanya nggak tahu. Kita nggak tahu pasti apa yang akan dilakukan presiden kita, dan kita nggak akan tahu pasti masa depan negara kita. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang ya tadi, lu tetap harus belajar, lu harus tetap berpolitik, lu harus tetap mencari uang, lu harus tetap menafkahi keluarga lu harus tetap hidup untuk diri lu sendiri. Karena dengan lu hidup diri lu sendiri, dengan lu peduli dengan politik, lu peduli dengan keluarga lu, itu semua akan menjadi bekal ketika memang suatu saat nanti terjadi hal itu yang besar-besaran gitu ya. Maksudnya yang diramalkan gitu, 2030 Indonesia akan bubar. Ya gua nggak tahu, semoga anak-anak di generasi sekarang juga gitu menyadari dan mulai bertindak, entah itu melakukan hal yang produktif, entah itu hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, atau mungkin juga mengabdikan dirinya untuk negara. Dan tanda kutip harus dengan hal yang baik ya, jangan korupsi gitu. Buat kalian yang pengen masuk hukum dan kalian yang sedang mengejar di jalur hukum, ya ingat ya, jangan korupsi. Kita lahir di zaman yang sama dan kita merasakan rasa sakit yang sama. Tapi apakah hal itu bisa terjadi? Mungkin aja gitu. Dan faktanya juga, kebanyakan pejabat kita yang duduk di sana memakai dasi, pakai ruangan sangat dingin gitu ya, makanannya setiap rapat enak-enak gitu. Itu sebetulnya dari masyarakat kita juga. Mereka bagian dari kita. Mereka dulunya warga sipil. Mereka dulunya adalah rakyat biasa. Kenapa sekarang dia korupsi? Dulu mereka nggak korupsi. Kenapa sekarang dia punya mobil yang mewah, terus menghalangi jalanan rakyat, plung-plung totot gitu ya, karena dulu dia nggak bisa seperti itu, nggak bisa plung-plung totot di jalan gitu. Dan apakah ada kemungkinan besar setiap mahasiswa itu yang ikut demo gitu, aktivis, itu akan menjadi penerus sebelumnya dalam hal korupsi, dalam hal menggarap uang negara? Ya belum tentu juga.
Tapi faktanya di antara dari mereka yang duduk di sana itu sebelumnya bagian dari aktivis kita. Jadi apa yang harus dibenarkan sekarang? Ganti masyarakat. Ya, enggak. Intinya diri lu sendiri aja lah gitu. Kita sama-sama bebenah untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk mencerahkan masa depan kita. Karena dengan belajar lu bisa menjadi orang yang punya intelektual dan integritas tinggi. Dengan bekerja lu bisa memiliki aset yang banyak dan juga bernilai. Dengan beribadah lu juga bisa menambahkan kedisiplinan lu dalam hidup dan bermoral. Jadi ya menurut gua sekarang kita benahi aja lah diri kita dulu sebelum kita menghadapi benar-benar menghadapi kondisi yang yang mungkin kita semua nggak akan pernah mau itu terjadi di negara kita, di dunia kita, dan di kehidupan kita. Sebelum semua itu terjadi, mari kita lakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang akan membawakan kita manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat. Ya kalau lu nggak mau menjadi kalau lu nggak mau negara ini menjadi negara yang nggak jelas, menjadi negara yang budidayanya itu menggarap uang rakyat, ya lu harus jadi bagian dari mereka dan benar-benar merubah dan merevolusi apa yang ada di dalam komplotan itu sebelumnya gitu. Jadi dalam hal ini kabur aja dulu bukan solusi. Terus ganti masyarakat juga bukan solusi. Bubarkan DPR juga bukan solusi. Ganti presiden juga bukan solusi. Solusinya apa? Benahi diri kita dan sumbanglah sesuatu yang kita punya dalam hidup kita untuk negara. Dan kalau memang kita tidak bisa menjadi bagian dari mereka, ya cobalah kita berdiri untuk menjadi masyarakat itu sendiri yang baik. Gue yakin kalau masyarakat kita baik, maka pejabat kita juga baik. Meskipun rakyat itu cerminan dari pemimpinnya, tapi bukan berarti pemimpinnya jelek dan masyarakatnya juga harus jelek. Nggak harus. Gue yakin kalau masyarakat Indonesia seluruhnya baik, berintegritas tinggi, punya aset banyak, kita yakin, gue yakin gitu, ini menjadi negara yang sangat maju gitu. Ya dengan kabar-kabar literasi anak Indonesia kurang, daya interest untuk belajar kurang, ya maka nggak ada yang kita bisa harapkan nantinya dari hal itu untuk memajukan bangsa ini gitu. Makanya meskipun lu begajulan, meskipun kita nakal, setidaknya kita belajar bernalar dan berduit, sehingga apa yang kita punya nanti bisa kita sumbangkan untuk negara dan kemakmuran kita sendiri, kemakmuran keluarga kita sendiri. So gak ada salahnya gitu untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan gak ada salahnya juga suatu saat nanti kita sumbang apa yang kita punya, entah itu aset, pengetahuan, dan juga mungkin integritas kita untuk mengembangkan bangsa ini lebih baik. Perubahan kecil bisa membuat perubahan lebih besar, dan ya perilaku kecil itu bisa menjadi sesuatu yang berharga di masa depan. So benahi diri kita masing-masing.